Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Ahmad Hadi, Prayoga dengan NIM 2361018. Dan saya Michael Faiz Syafi dengan NIM 2261145. Kami dari Prodi Manajemen kelas B1, siap menyajikan materi, yaitu mengenai strategi digital global pada PT kita, Bisa Indonesia. Mengupas strategi, tantangan, dan faktor penentu keberhasilan PT Kita Bisa Indonesia Kita Bisa di pasar global. Strategi inti Kita Bisa adalah memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen utama untuk memperluas penetrasi pasar internasional. Strategi ini mencakup optimalisasi platform crowdfunding digital, penggunaan media sosial untuk memperkuat citra merek, dan analisis data guna memahami preferensi pasar global. Secara spesifik, kita bisa menerapkan strategi ekspansi regional dengan adaptasi lokal. Yang paling terlihat dalam peluncuran platform kitafun.com di Malaysia, strategi ini memungkinkan penyesuaian branding dan konteks regional, namun tetap didukung oleh fondasi teknologi inti yang sukses di Indonesia, seperti pengembangan user experience, UX, multinational, dan komitmen pada sertifikasi keamanan data untuk membangun kredibilitas. Strategi digital branding yang agresif, termasuk pemanfaatan multisaluran digital dan kolaborasi dengan influencer, juga krusial untuk menopang ekspansi ini. Dalam mengimplementasikan strategi digital global, kita bisa menghadapi sejumlah tantangan signifikan, terutama karena model bisnis crowdfunding sosial yang dijalankannya. Tantangan utama adalah kompleksitas regulasi lintas batas, seperti perizinan, penggalangan uang dan barang (PUB) yang berbeda di setiap negara tujuan, serta kebutuhan untuk mematuhi aturan anti pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CFT) yang menuntut investasi besar dalam teknologi. Regulatory Technology, RegTech, untuk verifikasi identitas pengguna. Selain itu, mereka harus mengatasi tantangan budaya seperti adaptasi nilai inti gotong royong dan membangun kredibilitas dari nol di pasar baru yang sulit di tengah persaingan digital yang ketat, persaingan dengan platform global seperti GoFundMe dan tingginya biaya akuisisi. Pengguna, user acquisition, cost di pasar baru turut menjadi hambatan signifikan. Untuk menavigasi kompleksitas tersebut, penyesuaian strategi digital menjadi langkah vital, mengintegrasikan teknologi inti dengan prinsip lokalisasi. Dari aspek budaya, penyesuaian diwujudkan melalui lokalisasi konten, yang bukan hanya penerjemahan, tetapi juga transkreasi pesan dan penyesuaian visual, agar relevan dengan dimensi budaya lokal. Di sisi regulasi, ini adalah tantangan non-negosiasi. Perusahaan harus secara ketat mematuhi peraturan perlindungan data dan privasi yang bervariasi di setiap yurisdiksi, seperti GDPR, serta hukum yang mengatur e-commerce dan skema pajak digital. Penyesuaian proaktif juga mencakup pemilihan metode pembayaran yang dominan di pasar lokal. Merancang antarmuka pengguna UI atau UX yang intuitif sesuai kebiasaan regional, dan memastikan kebijakan privasi mematuhi standar hukum tertinggi. Keberhasilan strategi digital global kita bisa ditentukan oleh serangkaian faktor penentu keberhasilan, critical success factors, yang unik berakar kuat pada nilai-nilai lokal Indonesia. Faktor fundamentalnya adalah fondasi nilai dan kepercayaan digital, yaitu pengangkatan nilai gotong royong yang diterjemahkan menjadi transparansi keuangan di platform yang krusial dalam membangun akuntabilitas. Faktor kunci lainnya adalah inovasi produk dan pengalaman pengguna, seperti pengembangan fitur donasi otomatis dan desain antarmuka yang intuitif untuk meningkatkan user engagement dan retensi. Ketiga, didorong oleh strategi pemasaran digital yang tepat sasaran, termasuk pembuatan konten viral dan kolaborasi dengan influencer. Terakhir, kapasitas organisasi dan teknologi internal yang kuat dengan SDM yang memiliki pola pikir digital, memastikan strategi dieksekusi secara maksimal dan efisien. Secara keseluruhan, keberhasilan ini adalah perpaduan harmonis antara nilai-nilai lokal, transparansi digital yang tinggi, inovasi teknologi, dan strategi pemasaran yang terukur. Sebagai penutup,
kami menyimpulkan bahwa PT Kitabisa Indonesia melalui kitabisa.com berhasil membangun strategi digital global yang efektif dengan menggabungkan teknologi dan nilai sosial melalui pendekatan globalisasi. Tantangan utama ada pada perbedaan regulasi, isu keamanan data, dan persaingan ketat yang diatasi dengan penyesuaian konten, sistem pembayaran, dan kepatuhan hukum di tiap negara. Keberhasilan ini didorong oleh nilai sosial gotong royong yang menjadi transparansi digital, inovasi produk yang memprioritaskan pengguna, dan strategi pemasaran digital yang agresif. Oleh karena itu, saran kami adalah agar kita bisa terus memperkuat adaptasi budaya dan regulasi, menerapkan standar internasional untuk keamanan data, serta mempererat kolaborasi dengan mitra lokal untuk mempercepat penetrasi pasar yang efektif dan berkelanjutan.